Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Bima Perkasa. Saya absen 31 dari kelas TMC. Saya di sini akan mempresentasikan tentang laporan pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL dan pengomposan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Kondisi permasalahan saat ini yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilakukan, alasan membuat penelitian ini untuk melakukan dan mengerjakan tugas proyek IPAS pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL, sehingga untuk mendapatkannya perlu dilakukan penelitian dan pengamatan. Nasi telah menjadi makanan pokok beragam suku di Indonesia sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Karena setiap makan nasi, tentu ada saat-saat nasi tersisa dan tidak kita habiskan. Jika nasi sisa tersebut dibuang, maka hanya akan menjadi limbah sehingga perlu adanya pengolahan sisa nasi agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Selain nasi, limbah rumah tangga lain seperti sisa sayuran, dedak, sisa pakan ternak, dan lainnya hanya menjadi sampah menumpuk dan tidak termanfaatkan. Maka dari itu, agar tidak terbuang sia-sia dan bisa dimanfaatkan kembali, limbah tersebut harus bisa diolah kembali atau didaur ulang lagi. Terutama olahan yang tepat dari limbah-limbah tersebut adalah diolah menjadi kompos organik dan bisa digunakan kembali sehingga tidak hanya dibuang dan tidak dimanfaatkan dengan sia-sia. Dan pada latar belakang masalah ini, saya akan memanfaatkan untuk membuat penelitian dengan akan membuat mikroorganisme lokal atau MOL dari sisa nasi. Proses penelitian ini juga tidak hanya membuat MOL, tetapi dari MOL tersebut kemudian akan diolah lagi menjadi kompos untuk dijadikan pupuk. B. Perumusan masalah. 1. Bagaimana prinsip kerja dalam pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL dari sisa nasi? 2. Bagaimana produk MOL yang dihasilkan? 3. Bagaimana prinsip kerja dalam pembuatan kompos menggunakan MOL? 4. Bagaimana pengaruh kompos terhadap tumbuhan? C. Tujuan penelitian. 1. Mengetahui prinsip kerja dalam pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL dari sisa nasi. 2. Mengetahui produk MOL yang dihasilkan. 3. Mengetahui prinsip kerja dalam pembuatan kompos menggunakan MOL. 4. Mengetahui proses pembuatan MOL dan pembuatan kompos. 5. Mengetahui bahan apa saja dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembuatan MOL dan kompos. D. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian pemberian aplikasi MOL sebagai dekomposer dalam pembuatan kompos dari tanaman kacang-kacangan dan larutan MOL yang diujikan diharapkan dapat sebagai pengembangan iptek dalam efektivitas pemanfaatan pupuk sehingga meningkatkan ketersediaan unsur hara serta kecenderungan pemakaian pupuk anorganik dan dosis yang berlebihan dapat dikurangi sehingga biaya usaha tani dapat dikurangi karena memanfaatkan bahan-bahan organik yang berada di sekitar lingkungan.